Karena supaya bangunnya nggak kesiangan sebelum subuh, disiapkan sebelum tidurnya. Ya, pertama diniatkan supaya bangun sebelum subuh. Karena amal itu bergantung niat. Niat itu melahirkan motivasi dan kekuatan. Dan menjadikan itu sebagai prioritas. Niat itu menjadikan kita lebih memotivasi. Yang pertama membedakan antara ibadah dengan rutinitas. Yang kedua, memberikan motivasi kuat. Jadi kalau orang berniat itu, niat itu di atas tekad. Jadi ada iradah keinginan, di atas itu ada tekad azam, di atas itu ada niat. Saya pengen haji, pengen, semua orang juga pengen. Saya bertekad tahun depan haji, itu azam namanya. Nah, saya bertekad tahun depan haji, saya siapkan dari sekarang nabung, rencanakan, ambil cuti, disesuaikan. Ya, disiapkan, itulah niat. Ya, jadi niat itu ada iringan, ada mukaddimah, ada awalnya. Jadi kalau Anda ingin bangun, misalnya, teman-teman sekalian, saya pengen bangun sebelum subuh, nggak akan kelewat. Ya, pasang itu, niatkan, bismillahirrahmanirrahim, saya pengen bangun sebelum itu. Lalu atur aktivitasnya. Jangan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita lelah untuk bangun pada akhirnya. Ya, misalnya terlalu malam tidurnya, mengerjakan perbuatan yang tidak, aktivitas yang tidak produktif misalnya kan, yang tidak banyak bermanfaat lah. Ya, Anda bisa contohkan sendiri kan, banyak sekali ragamnya. Ya, sekarang sampai malam larut, disebutnya begadang ya. Ya, sampai begadang misalnya kan. Ya, makanya kan sering diingatkan, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya. Ya, boleh aja begadang, boleh, begadang boleh saja kalau ada perlunya gitu kan. Nah, itu jadi kalau ada perlu ya nggak apa. Zaman Nabi boleh ada yang begadang, ya, ada yang begadang gitu kan. Bukan zaman sekarang saja. Zaman Nabi begadangnya apa? Begadang tuh hukumnya boleh ya ketika ada beberapa bab. Misalnya pertama bab tentang diskusi memecahkan masalah. Ada, era Nabi ada diskusi ya sampai larut malam gitu kan. Ya, ada, tapi yang paling indah adalah mereka bisa memetakan dan dengan niat yang kuat tuh masih bisa bangun sebelum subuh, masih bisa tahajud bahkan. Gitu kan? Yang kedua adalah bab tentang suami istri. Ya, yang berdiskusi ya atau melakukan aktivitas tertentu misalnya diskusi tentang keluarga, tentang macam-macam, atau dia keluar misalnya berangkat nyari ke kafe, ke macam-macam malam-malam ya untuk bisa mencerahkan keadaan dirinya baik untuk diskusi ataupun untuk yang lain. Itu kan dengan hal yang dibenarkan, yang dihalalkan, yang benar, bukan ke tempat-tempat maksiat. Itu kurang lebih teman-teman sekalian gambarannya. Jadi diniatkan, setelah itu apa? Niat tadi itu ada usaha, pasang alarm. Ya, kalau sekarang subuhnya misalnya jam 4 lewat 9, taruhlah 9 misalnya kan, Anda setel kalau perlu di 3 kali tuh, jam 3, 3 lewat seperempat, setengah 4 ya, nanti alarm pertama untuk mematikan alarm kedua, karena biasanya ngantuk tuh, kalau udah masih ngantuk tuh kan apa sih bahasa Jermannya tuh, nundutan ya, masih nundutan tuh ya, masih begini-begini tuh, ndut kan, maka orang Sunda menyebutnya nundutan, karena ndut begini tuh, maju-maju tuh ya. Anda pasang alarm jam 3, nanti pasang lagi 3 seperempat kan, jadi alarm pertama untuk mematikan alarm kedua kan. Alarm kedua untuk siap-siap alarm ketiga, kan masih sadar tuh, alarm ketiga sudah mulai sadar, setengah 4 kan, nah di situ udah mulai siap-siap dan sebagainya. Nanti kalau sudah jadi ritme, metabolisme tubuh kita akan menyesuaikan, itu otomatis bangun sendiri, nggak pakai alarm lagi. Saya dulu saking nggak punyanya, waktu saya pesantren, saya nggak bisa beli alarm. Saya tanya guru saya, gimana teman-teman saya punya alarm, saya nggak punya, gimana caranya bangun supaya sebelum subuh saya bisa tahajud. Maka guru saya masih teringat sampai sekarang itu. Beliau katakan lembut sekali. Ada alarm yang paling hebat katanya, minta alarmnya dari Allah, berdoa, minta.